Assalamualaikum. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat? Alhamdulillah. Ya, baik, sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Dipimpin sama Goji. Istiadan. Siap. Doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Udah telat nggak boleh masuk. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di absen dulu ya. Hari ini ada yang nggak hadir? Ada. Siapa yang nggak hadir? Teteh Imas. Samuan. Asep, kenapa nggak hadir? Kakinya pincang, Bu. Kenapa kakinya pincang? Jatuh? Itu kelindes Iqbal. Semoga cepat diberi kesembuhan ya. Amin. Hari ini Ibu ingin membahas hadis tentang adab menuntut ilmu. Materi yang sebelumnya ada yang ingat nggak? Tentang apa? Hadis tentang larangan. Larangan apa? Ya. Minggu kemarin sudah membahas tentang hadis perlawanan dan larangan berbuat keji. Bebas. Jadi selain kita mempelajari hadis-hadis yang sebelumnya, kita juga perlu memahami hadis tentang adab menuntut ilmu. Ada yang tahu kenapa kita harus mempelajari hadis tentang adab menuntut ilmu? Agar bisa menuntut ilmu itu dengan baik dan benar. Iya, jadi tujuannya kita mempelajari hadis ini supaya kita mengetahui adab-adab bagaimana caranya kita menuntut ilmu itu dengan baik dan benar. Di sini yang pertama yaitu masuk kepada pengertian adab. Di dalam tasrifannya, adab itu adaba yu'dibu ta'dib, yang artinya budi pekerti, tata krama atau sopan santun. Ya, jadi adab itu segala bentuk sikap, perilaku atau cara hidup yang mencerminkan nilai sopan santun, kehalusan, kebaikan, budi pekerti atau akhlak. Adab juga ada yang menyebutkan. Jadi adab itu suatu norma atau aturan yang tidak tertulis, tetapi harus kita terapkan di dalam sehari-harinya itu. Dan menurut Imam Al-Zarnuji, adab itu mencakup perilaku, etika, sopan santun, dan tata krama yang baik serta memenuhi hak-hak Allah dan manusia. Jadi adab itu apa sih? Budi pekerti. Ya. Bentuk sikap. Ya. Ilmu di atas adab. Adab di atas ilmu. Adab. Berikutnya kita langsung masuk kepada hadis ya. Coba Nandan baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Hisham bin Umar qala haddatsana Hafs bin Sulaiman qala haddatsana Katsir bin Shinzir an Muhammad bin Sirin an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa wadi'ul ilmi inda ghairi ahlihi fa muqallibil khanaziri al jawhara wal lu'lu'a wad dhahab. Jadi artinya telah bercerita kepada kami Hisham bin Ammar dari Hafs bin Sulaiman, dari Katsir bin Shinzir, dari Muhammad bin Sirin, dari Anas bin Malik yang berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim
dan menempatkan ilmu kepada yang bukan ahlinya, bagaikan memakaikan intan, permata, dan emas kepada binatang babi. Jadi maksud dari hadis di atas, maksudnya itu kita itu diwajibkan untuk setiap muslim itu untuk menuntut ilmu. Iya, wajib hukumnya kita sebagai setiap muslim menuntut ilmu. Kenapa? Karena ilmu merupakan sebuah kebutuhan asasi pada setiap individu manusia. Jadi mau yang tua, mau yang muda, mau yang kecil ataupun yang sudah besar pun tetap harus menuntut ilmu. Dan menempatkan ilmu kepada yang bukan ahlinya itu sama saja seperti memakaikan intan, permata, dan emas kepada binatang babi. Maksudnya, jadi apabila kita belajar menuntut ilmu kepada yang bukan ahlinya, ya sia-sia gitu ya. Jadi percuma kalau misalkan kita menuntut ilmu, tetapi sama yang bukan ahlinya, bukan di bidangnya. Jadi kalau menuntut ilmu itu harus sama yang ahlinya. Ya, agar ilmu yang kita dapatkan pun tidak menjadi sia-sia. Di sini ada menuntut ilmu itu ada 8. Yang pertama itu niat. Jadi segala sesuatu yang kita perbuat itu harus diawali dengan niat. Iya, gimana Mbak sih? Tadi sih ya? Nama amalu dunia. Amin. Jadi segala sesuatu itu tergantung bagaimana niat kita. Jadi kita menuntut ilmu itu niatnya untuk apa? Untuk Sombongkah? iya, untuk sombongkah atau untuk mengamalkan ilmunya tersebut atau apa? Jadi kita harus meluruskan niat di dalam menuntut ilmu. Yang kedua ada berdoa memohon pertolongan Allah. Jadi selain kita harus berniat, harus memperbaharui niat, kita juga harus berdoa karena segala sesuatu juga harus diawali dengan doa. Yang ketiga yaitu bersungguh-sungguh. Jadi kalau menuntut ilmu itu kita harus bersungguh-sungguh supaya ilmu yang kita dapatkan pun tidak sia-sia, ya. Yang keempat kita harus menjauhi maksiat. Kenapa harus menjauhi maksiat? Ada yang tahu? Biar ilmunya iya, itu. Iya, jadi kita itu harus di dalam menuntut ilmu kita harus menjauhi maksiat supaya ilmu yang kita dapatkan pun menjadi berkah. Yang kelima ada menghormati guru. Di dalam menuntut ilmu selain kita belajar, kita pun harus menghormati guru. Kenapa harus menghormati guru? Karena kalau kita belajar pun kan kita dapat ilmunya dari guru. Jadi kalau misalnya kita tidak menghormati guru, sama saja seperti tadi kalau melakukan maksiat kan ilmunya jadi tidak berkah. Begitupun dengan tidak menghormati guru, ilmu yang kita dapatkan pun bisa menjadi tidak berkah kalau tidak menghormati guru. Yang keenam ada berakhlak mulia. Selain kita harus belajar dengan bersungguh-sungguh, kita juga harus memiliki akhlak mulia, memiliki akhlak yang baik di dalam menuntut ilmu. Gitu ya. Yang ketujuh ada berdiskusi dan bertanya. Jadi di dalam kita menuntut ilmu ya, kita juga harus berdiskusi dan bertanya kepada teman-teman. Jadi misalkan kalian dikasih suatu permasalahan, dikasih suatu soal gitu ya sama guru. Jadi permasalahan itu tuh harus didiskusikan ya, supaya kita tuh mendapatkan wawasan yang lebih luas gitu. Jadi ilmunya juga nggak cuma segitu-segitu aja ya. Dan yang terakhir ada mengamalkan ilmu. Ini yang paling poin yang lumayan penting ya di dalam ada menuntut ilmu itu, yaitu mengamalkan ilmu. Percuma ilmu banyak tapi tidak diamalkan. Iya betul. Jadi di dalam kita menuntut ilmu pun kita harus mengamalkan ilmu supaya ilmu yang kita dapat juga tidak cuma bermanfaat bagi diri kita, tetapi juga bisa bermanfaat bagi orang lain, gitu ya. Seperti di dalam hadis juga kan disebutkan barang siapa yang mendapatkan satu ilmu, maka dia harus menyampaikan ilmu tersebut, gitu ya. Jadi ya kita harus mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan. Walaupun sedikit. Iya, walaupun sedikit, walaupun satu ayat. Walaupun satu guru
walaupun satu kalimat. Berikutnya di sini ada keutamaan menuntut ilmu. Seperti yang sudah disebutkan di dalam hadis yang tadi, yang pertama oh ya, talabul ilmi. Ya, ya seperti yang disebutkan di hadis yang tadi di awal, keutamaan ilmu itu seperti yang disebutkan ya. Wow. SC dulu. Why do you love SC me? dulu nih. Masa ke ibu guru gitu? Dia marahin ya, mah. Disuruh badan ya, mah. Iyalah, gimana kamu aja? Kurang luar. Di dalam hadis ya, seberapa pentingnya ilmu itu seperti yang disebutkan tadi, thalabul ilmi fardhatul lil muslimin wal muslimat. Iya. Jadi kita itu sebegitu pentingnya kita di dalam menuntut ilmu. Ya, seperti ada juga di dalam Qur'annya, Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang menuntut ilmu. Jadi saking utamanya, saking afdolnya menuntut ilmu, Allah itu sampai mengangkat derajat orang-orang yang menuntut ilmu. Di dalam Islam, menuntut ilmu juga merupakan suatu ibadah kepada Allah dan terdapat makna tertentu dalam proses menuntut ilmu tersebut. Ya, terus juga dikatakan bahwa ilmu itu lebih afdol dari amal karena 5 perkara. Yang pertama yaitu ilmu tanpa amal bisa terjadi, tetapi amal tanpa ilmu itu tidak bisa terjadi. Yang kedua, ilmu tanpa amal berguna, tetapi amal tanpa ilmu itu tidak. Yang ketiga, amal itu lazim atau mesti, dan ilmu adalah penerang sebagai pelita. Yang keempat, tingkat ilmu adalah tingkatnya nabi-nabi. Saking tingginya tingkatan ilmu tersebut. Dan yang terakhir, ilmu adalah sifatnya Allah, sedangkan amal adalah sifatnya hamba Allah. Dan sifat Allah tentunya lebih afdol dari sifat hambanya. Jadi ilmu itu tuh lebih utama dibandingkan amal, walaupun amal juga penting. Baik, sampai di sini penjelasannya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada, Ibu oh ya, boleh sok. Bagaimana menurut Ibu tentang peribahasa itu apa ya? Peribahasa. Ilmu di atas adabnya. Bukan. Peribahasa tentang kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina. Bagaimana apa itu yang bisa diambil, petik atau dipelajari tentang peribahasa itu? Menurut Ibu? Aku tuh ada bingung ya, soalnya lagi lapar. Jadi gini ya, Nak. Jadi gini, peribahasa kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina. Jadi kita tuh demi mendapatkan sebuah ilmu itu tuh gak apa-apa kita apa sih bahasanya tuh kayak jauh gitu, kayak kita menjadi anak rantauan lah misalkan dari karena kan banyak ya orang Indonesia atau anak Indonesia pun yang menuntut ilmu sampai ke Tarim atau sampai ke Mesir, sampai ke Jepang bahkan ya, hanya untuk mendapatkan ilmu gitu. Jadi jadi gak apa-apa kita menuntut ilmu jauh dari tempat kita berasal lah gitu ya, agar mendapatkan mungkin keberkahan dari ilmu tersebut atau ilmunya lebih banyak lagi yang kita dapatkan, wawasan yang kita dapatkan pun menjadi lebih luas. Oke,
Ibu mau ngasih soal. Pertama ada soal individu ya. Aduh. Soal individunya. Dari foto ini. Oh, saya tahu. Coba ya, ditulis di buku tugasnya masing-masing. Analisis dari foto ini. Jadi ini tuh termasuk yang ada penuntut ilmu yang mana, ceritakan gitu ya bersama kalian masing-masing. Itu adu cupangnya, Bu. Apa? Adu cupang. Ya, dianalisis fotonya, ditulis di bukunya masing-masing. Nanti ibu tunggu jawabannya. Ibu tunggu jawabannya sebelum istirahat. Gitu. Pak, gitu Pak. Kalau asyikir aja. Kamu pesantren di mana? Kalau asyikir aja. Ada satu tugas untuk diskusi kelompok. Jadi di sini kan ada 18 orang ya. Masing-masing bikin satu kelompoknya itu 4 orang boleh, 3 orang atau 4 orang. 18 Hmm, bagi tilu sabaraha. 50 orang. 4 orang atau 5 orang. Bikin kelompoknya 4 orang atau satu kelompoknya 4 sampai 5 orang. Yaitu tugasnya diskusikan permasalahan dari peribahasa berikut, dari kata-kata berikut. Dengerin ya. Kata-katanya ini mungkin kalian sudah familiar dan kalian sudah sering mendengar kata-kata ini. Sok diskusikan, ilmu itu mendahului amal dan adab itu mendahului ilmu. Sok diskusikan, jawabannya ibu tunggu minggu depan. Ibu alhamdulillah. Sama jangan lupa dihafalkan untuk hadisnya yang tadi ya. Iya. Ibu tunggu minggu depan. Sebelum ditutup, ada yang mau menyimpulkan, membantu menyimpulkan? Sang Iqbal nyimpulin. Apa yang tadi sudah ibu jelaskan? Oh, mau nanya. Sebentar sebelum disimpulkan. Yang kelompok itu diskusikan tentang ilmu itu mendahului amal dan adab itu mendahului ilmu. Kesimpulannya adalah titik. Bahaya lah yang kesimpulannya. Goji mau katanya, Bu. Siapa yang mau membantu menyimpulkan? Di samping. Bisa lempar ke kuping tapi itu. Kesimpulannya adalah Ya nyimpulin nanti sama ibu gak Kasih hadiah dong. TS. Begitu Bu, nggak adil Bu. Kesimpulannya adalah Ya udah, yang tentang habis menuntut ilmu adalah jadi yang menyimpulkan nanti akan mendapatkan poin lebih lah. serius Ya aku kacauan. Jangan Bu. Kacauan. Sok siapa yang menyimpulin? Goji tadi mau nyimpulin? Ya, Sok, boleh. kesimpulannya adalah menuntut ilmu itu hal yang paling terpenting untuk manusia, laki-laki ataupun wanita, karena ilmu itu sangatlah berpengaruh terhadap kehidupan kita. Dan percuma mempunyai ilmu tapi tidak mencintai adab, maka di atas ilmu masih ada adab. Seperti itu. Tolong tinggal dulu kan. Tepuk tangan dong. Terima kasih Gozi untuk kesimpulannya. Jadi kesimpulannya adab di dalam menuntut ilmu itu sangat penting. Dan bagi setiap muslim itu diwajibkan untuk menuntut ilmu. Ibu kan cantik banget sih. Langsung aja nih. Imut. Sebelum ibu tutup, perbanyaklah ilmu dan perdalamlah pengetahuan, terutama ilmu-ilmu yang berkaitan dengan agama, karena ilmu merupakan cahaya yang akan menerangi jalan hidup seseorang dan membantu dalam mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Sujud. Untuk pembelajaran hari ini, karena ibunya buru-buru, dicukupkan sekian.
Mau ketemu sama saya ya? Kita tutup dengan doa terlebih dahulu. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa berkah dan bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.